Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lumilia Sadeli dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Latar belakangnya yaitu secara umum, globalisasi adalah integrasi internasional yang menghapus batas-batas administratif, informasi, dan akses yang ada pada sebelumnya. Globalisasi terjadi karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut iptek. Pesatnya perkembangan iptek yang tidak dapat dimonopoli dan dibatasi membuat globalisasi menjadi keseharian bagi masyarakat dunia modern. Peran iptek bagi manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat utama manusia dalam bertahan hidup sepanjang sejarah. Sejak masa purba, manusia terus belajar untuk memperbaiki dan menemukan sesuatu yang baru untuk mempermudah hidupnya. Iptek berfungsi untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan manusia, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Perkembangan iptek di berbagai bidang. Yang pertama itu ada teknologi komunikasi. Bidang komunikasi adalah tulang punggung dari globalisasi, dimulai dari penggunaan telepon sampai dengan gawai multifungsi pada era modern. Selama perkembangannya, beberapa produk penting dari teknologi komunikasi adalah radio, telepon genggam, komputer, televisi, dan tentu saja jaringan internet. Yang kedua itu ada teknologi transportasi. Binatang seperti kuda dan unta adalah transportasi utama yang digunakan oleh manusia sejak masa kuno sampai dengan sebelum revolusi industri. Lahirnya mesin membuat transportasi dapat berjalan lebih jauh, lebih murah, dan mengangkut banyak orang sekaligus. Contoh perkembangan iptek ada 3, yaitu telepon seluler, satelit, dan televisi. Yang pertama itu ada telepon seluler. Seiring berjalannya waktu, ponsel genggam ditemukan sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah manusia. Yang kedua ada satelit. Satelit Indonesia bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD PALAPA. Yang terakhir ada televisi. Bentuk televisi maupun siaran di dalamnya terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat Indonesia. Dampak perkembangan iptek dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama itu komunikasi antar wilayah semakin cepat dan mudah, memangkas biaya dan usaha yang dilakukan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, informasi menjadi terbuka, bebas, dan tidak terkontrol. Mesin pencari internet dapat menjanjikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Dan yang terakhir ada perpindahan tempat dapat dilakukan secara cepat dan murah. Dampak negatif dari perkembangan iptek yang pertama ada pemanfaatan teknologi untuk kriminalitas, misalnya penipuan, terorisme, dan pembajakan situs daring. Yang kedua, terancamnya informasi-informasi rahasia yang semula tidak boleh diketahui umum, misalnya rahasia negara atau perusahaan khusus. Dan yang terakhir ada disparitas ekonomi yang besar akibat perbedaan kekuatan dalam sistem kapitalisme modern. Sekian penjelasan perkembangan iptek di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.